Halo guys, selamat berjumpa lagi di channel Owalnesia, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik, fakta unik, baik dari dalam sampai luar negeri. Di video kali ini guys, kita akan memberikan informasi untuk kalian semua yang ada di rumah, yaitu tentang 6 hewan invasif yang berkeliaran di Indonesia dan ternyata merugikan loh. Nah, sebelum kami membahas satu persatu hewan apa sih yang terbilang hewan invasif yang selalu berkeliaran dan ada di Indonesia, ternyata ada yang merugikan. Maka jangan lupa untuk memberikan dukungan kepada channel Owalnesia guys dengan cara like, komen, subscribe, dan juga share di media sosial kalian. Terima kasih. Dari banyaknya hewan yang berkeliaran di hutan, kebun, sawah, sungai, atau pemukiman, tentunya tidak semua hewan tersebut mempunyai andil terhadap lingkungan guys. Nah, justru ada beberapa hewan yang malah merusak lingkungan sampai merugikan manusia. Ada hewan yang statusnya sebagai hama loh, perusak ekosistem, sampai juga termasuk hewan invasif. Hewan invasif sendiri merupakan hewan yang bukan merupakan hewan asli di suatu daerah. Kehadiran hewan invasif mampu menimbulkan kerusakan alam sampai merugikan ekonomi di suatu daerah. Seperti dikutip dari laman National Geographic. Selanjutnya, kehadiran hewan invasif ini pun dipicu banyak hal ternyata, seperti adanya hewan peliharaan yang lepas dibawa oleh manusia dengan sengaja sampai secara tidak sengaja terbawa oleh manusia lewat transportasi. Dan harus kalian ketahui guys, apabila hewan invasif juga ada di berbagai belahan dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Nah, bagi kalian yang penasaran, maka berikut adalah penjelasan kami tentang sejumlah hewan invasif yang berkeliaran di Indonesia dan ternyata merugikan, yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet di tahun 2024 versi Owalnesia. Di posisi pertama ada kucing feral. Jenis kucing feral ternyata menjadi salah satu hewan invasif loh guys. Kalian mungkin pasti sering bertemu kucing, entah itu di sekolah, jalan, teman, bahkan di pasar. Tapi apakah kalian tahu apabila kucing-kucing yang kalian temui tersebut merupakan hewan invasif yang merugikan? Kucing domestik atau Felis catus adalah hewan yang sudah lama didomestikasi oleh manusia. Mereka dilatih untuk hidup berdampingan dengan manusia dan jadi peliharaan manusia. Namun kucing domestik yang tidak bertuan atau liar lama-kelamaan menjadi kucing feral dan malah jadi hewan yang merusak lingkungan. Menurut American Bird Conservancy menjelaskan, apabila kucing feral dapat menyebarkan penyakit, menggusur eksistensi spesies asli, bahkan sampai mempengaruhi ekonomi secara masif. Bahkan nih guys, di Amerika Serikat kucing feral sanggup membunuh 1 miliar burung setiap tahunnya. Bukan cuma di Amerika Serikat, hadirnya kucing feral di Australia juga sangat merugikan sampai nih menyebabkan kepunahan berbagai spesies asli di Australia guys. Selanjutnya di posisi kedua ada bekicot. Siput raksasa yang sering terlihat di kebun atau sungai ini ternyata juga sangat merugikan. Seperti dikutip dari laman Global Invasive Species Database, hewan dengan nama ilmiah Lysachthaitani fulica ini menjadi salah satu siput yang paling invasif dan paling merugikan di dunia. Nafsu makannya yang besar dan kemampuan adaptasinya yang luar biasa membuat hewan yang satu ini sangat sulit dibasmi. Bukan cuma merugikan bagi ekosistem, bekicot pun sangat merugikan bagi manusia. Pertama, nafsu makan bekicot yang besar membuat hewan ini mampu memakan tanaman apapun. Apabila dibiarkan terus, maka bekicot mampu merusak sampai membunuh tanaman yang ia makan. Selanjutnya, yang kedua, bekicot mampu menyebarkan patogen yang berbahaya bagi tanaman, hewan, bahkan juga manusia. Ketiga, ada bekicot yang merugikan suatu pihak atau negara secara masif. Apabila bekicot terus memakan tanaman konsumsi seperti padi dan sayuran, maka bekicot bisa merugikan petani dan negara seperti yang terjadi di Amerika Serikat dan juga negara India. Selanjutnya di posisi nomor 3 ada bunglon taman guys. Bukan cuma mamalia dan moluska, reptil kecil seperti bunglon taman juga bisa jadi hewan invasif kadal dengan nama ilmiah Calotes versicolor. Ini sudah menginvasi beberapa negara, sebut saja Singapura, Brunei, Malaysia, dan Indonesia. Seperti dikutip dari laman jurnal Bio1, menerangkan apabila kehadiran bunglon taman di Borneo sangat mengganggu ekosistem asli di sana. Bunglon taman bersaing dengan kadal asli di Borneo, dan karena kemampuan adaptasinya yang baik membuat populasi kadal asli Borneo malah berkurang. Bunglon taman juga mengancam populasi invertebrata asli Borneo.
Efeknya memang belum terlalu masif, namun jika dibiarkan terus-menerus bukan tidak mungkin keadaan ini bisa malah lebih merugikan di masa yang akan datang. Selanjutnya di urutan nomor 4 ada ikan sapu-sapu. Awalnya ikan sapu-sapu banyak dijadikan peliharaan dan pembersih alga alami. Namun belakangan ini populasi mereka jadi tidak terkendali sampai menjadi ikan invasif yang sangat merugikan. Karena kegemarannya yang memakan alga, invertebrata dan juga berbagai jenis tanaman, ikan sapu-sapu jadi ancaman yang sangat serius bagi ekosistem asli di suatu daerah. Apabila ikan sapu-sapu terus memakan alga tanpa terkendali, mereka mampu merusak pH air sampai membunuh ikan lain. Bukan hanya itu guys, berbagai sumber juga menyebut kalau kehadiran ikan sapu-sapu mampu meniadakan sumber makanan ikan lain dan menyebarkan penyakit ke hewan lain. Ikan ini pun punya tubuh yang keras sehingga predator sulit untuk memakannya alias sangat sulit terbunuhnya guys. Selanjutnya di posisi nomor 5 ada ikan nila. Ikan nila jadi salah satu ikan konsumsi yang sangat populer di Indonesia. Selain rasa dagingnya yang enak dan lezat, ukurannya yang besar dan harganya yang murah, ikan ini juga mudah dibudidayakan sehingga masyarakat bisa membelinya di mana saja. Namun sebetulnya ikan ini bukan berasal dari Indonesia loh. Ikan ini mempunyai nama ilmiah Orechoромys litholicus. Ikan nila sebenarnya berasal dari benua Afrika. Ia bisa tersebar sampai Indonesia lewat jalur perdagangan, lebih spesifiknya adalah jual beli ikan. Seperti dikutip dari laman Iopskia, menjelaskan kalau ikan nila saat ini menjadi hewan invasif di benua Amerika, Afrika dan juga Asia, salah satunya di Indonesia. Pertumbuhan ikan ini sangat cepat. Ia merupakan ikan yang sangat adaptif dan tidak pilih makanan. Karenanya populasi ikan nila di Indonesia dan beberapa negara lain menjadi tidak terkendali. Akibatnya ikan nila mendorong berkurangnya populasi ikan asli di negara yang ia invasi. Bahkan kegemarannya memakan alga juga bisa membuat kualitas dan kondisi air menjadi tidak stabil yang akhirnya membunuh banyak makhluk hidup. Selanjutnya di posisi terakhir guys, dari sejumlah hewan invasif yang berkeliaran di Indonesia yang merugikan ada keong emas. Keong yang kerap terlihat di sawah dan genangan air ini sangat merugikan loh. Bahkan keong emas masuk dalam 100 hewan invasif paling merugikan di dunia menurut IUCN Red List. Menurut Smithsonian Institute, awalnya keong emas diperkenalkan di benua Asia sebagai hewan konsumsi namun gagal. Kegagalan tersebut malah menimbulkan masalah baru karena keong emas akhirnya menjadi hama bagi para petani padi. Mereka kerap memakan benih padi sampai membuat gagal panen. Bukan cuma di Asia dan Indonesia loh, keong dengan nama ilmiah Fomasea canaliculata juga jadi hewan invasif di Amerika Serikat dan beberapa negara lain. Nah itulah guys penjelasan kami tentang 10 hewan invasif yang berkeliaran di Indonesia dan